Halo remaja muda, selamat datang di podcast Bincang Budaya, ruang bincang santai seputar budaya. Bersama saya Binta, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu sosok yang sangat peduli dengan nilai-nilai pelestarian budaya di tengah dunia yang modern ini, yaitu Ibu Dinara Maya Julijanti. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Namun sebelum lanjut lebih jauh, saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Dinara. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Binta baik Ya, juga. Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan di tengah kesibukan yang Ibu sangat luar biasa ini ya Ibu. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang budaya Madura Ibu. Budaya Madura. Namun sebelum itu, boleh Ibu ceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mulanya Ibu bisa tertarik untuk mendalami budaya-budaya Ibu. Baik. Budin ini sejak kecil memang mencintai budaya, salah satunya tari Madura, di mana oleh orang tua juga, lingkungan keluarga juga, terutama ibu itu sangat peduli dan melestarikan juga budaya, khususnya budaya Madura. Nah, dari TK sih Budin itu sudah ikut sanggar tari, itu salah satunya. Kemudian juga sering ikut ibu untuk ada acara kegiatan budaya, makanya mungkin itu menjadi faktor akhirnya Bu Dinara suka ya, maksudnya mencintai budaya, khususnya budaya Madura. Berarti udah dari kecil ada minat ya Ibu untuk mendalami budaya. Iya, betul. Baik Ibu. Nah, nanti selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan Ibu tentang budaya-budaya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira apa ciri khas utama dari budaya Madura yang membedakannya dengan daerah lain di Indonesia ini Bu? Ya, sebenarnya yang namanya budaya itu pasti setiap daerah punya ciri khas. Betul. Ya, artinya tidak hanya Madura yang punya ciri khas, tapi semua daerah. Namun kalau ditanya apa sih sebenarnya ciri khas budaya Madura itu, memang untuk melihat identitas budaya Madura itu yang pertama pasti orang melihat itu dari pakaian. Ya, dari pakaian, kemudian dari bahasanya, ya bahasanya, dan yang ketiga atraksi wisatanya, ya atraksi wisatanya bisa adat istiadat, bisa kesenian, dan yang terakhir yang pasti kuliner. Yang mungkin tidak sama di tempat lain ya. Betul. Banyak sekali emang orang-orang ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya Ibu. Betul. Tapi sangat unik sekali. Makanan-makanan di Madura ini sangat unik ya Ibu. Ya, unik dan taste-nya ya, maksudnya rasanya itu sangat kaya bumbu kalau di Madura. Iya Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Ibu, apakah ada budaya Madura yang mulai ditinggalkan dan beresiko punah Ibu? Lalu kenapa itu bisa terjadi kalau ada Bu? Ya, sebenarnya budaya itu kalau dari wujud kebudayaan, Kuncoroningrat itu di kutipan bukunya itu ada 3 wujud ya. Ada ide gagasan yang berisi dari nilai-nilai dan norma, itu yang menurut Budin juga salah satu yang mulai hilang terutama di generasi Gen Z. Iya Ibu. Kemudian yang kedua adalah aktivitas ya. Aktivitas itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Madura. Untuk ini sih Budin masih melihat sebagian masyarakat masih melestarikan ini kalau aktivitas adat istiadat ya, tradisi dan sebagainya. Misalnya ada
ada kerapan sapi masih ada lestari sampai sekarang, ada rokatase dan sebagainya ya. Kemudian nah yang ketiga itu artefak atau apa ya, hasil karya dari masyarakat Madura. Nah ini masih ada juga yang masih dilestarikan. Nah kembali ke pertanyaannya Mbak Binta, kalau ditanya yang paling atau yang sudah mulai punah itu Budi amati sih bahasa Madura. Iya. Karena setelah generasi ketiga kayaknya ya tadi era Gen Z itu, kalau generasi Budin sih masih banyak yang pakai bahasa Madura ya. Tapi di bawah turunan setelah Budin itu sudah banyak yang tidak pakai bahasa Madura untuk bahasa sehari-hari gitu Binta. Iya Ibu, karena sekarang mulai dari orang tuanya juga udah mengajari ke anak-anaknya tuh pakai bahasa Indonesia saja. Gitu Ibu. Kalau di daerah saya juga biasanya kalau yang mondok-mondok aja gitu Bu, yang pakai bahasa Madura halus gitu Bu. Jadi biasanya juga udah pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, ya itu sih kalau menurut Budin yang paling mulai ditinggalkan ya. Kalau tadi misalnya tradisi juga pakaian itu masih ada, walaupun tidak semuanya yang menggunakan, tapi yang sudah mulai ditinggal adalah bahasa Madura. Iya Ibu, padahal sayang sekali ya Ibu. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Ibu, apakah anak muda zaman sekarang ini masih peduli dengan budaya lokal? Gimana menurut Ibu? Kalau ditanya peduli, saya mengatakan masih ada yang peduli ya, masih ada yang peduli. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena masih lumayan ada kok di Madura itu terutama generasi muda yang masih ikut komunitas-komunitas sanggar, komunitas seni itu yang berbasis tradisional begitu. Kemudian misalnya tadi sudah saya disinggung di depan, tradisi masih dilaksanakan oleh masyarakat Madura, walaupun tadi saya katakan Gen Z sudah mulai generasi ini sudah mulai tidak memakai, itu masih sih Mbak ya, masih, karena atraksi wisata tadi ini untuk pertanyaannya untuk generasi muda ya, generasi muda, jadi masih ada. Dan beberapa Budin amati sih, misalnya kegiatan juga di mahasiswa itu pasti masih menyelipkan kegiatan-kegiatan budaya tradisional ya. Contohnya kalau Budin sebagai dekan FISIP ya, itu terutama kalau di kegiatan kita masih menampilkan tari tradisional, kemudian di FISIP itu juga ada jemparingan ya, panahan tradisional begitu. Kemudian kita juga kalau generasi muda itu khususnya kuliner ya, kuliner tradisional masih cinta banget. Karena emang lebih suka makan. Lebih suka makan, itu sih Mbak. Jadi kan tapi sekarang ini sudah banyak budaya-budaya dari luar gitu ya Bu. Betul. Kira-kira biar anak-anak muda zaman sekarang ini lebih tertarik ke budaya lokalnya saja, namun tidak ketinggalan zaman, itu gimana Ibu? Kalau saran atau apa ya di dalam kebudayaan itu, di dalam budaya itu sebenarnya kita tuh sah-sah saja mengkolaborasikan budaya atau namanya itu akulturasi budaya. Jadi antara tradisional dan modern ini dipadukan dan itu menjadi sebuah ciptaan atau sebuah hasil karya yang itu bisa salah satunya mengakomodir dari pengaruh-pengaruh modern ya, pengaruh-pengaruh modern
gitu. Dan itu terlihat sih misalnya kalau tari kreasi baru misalnya. Pakaian juga kadang kalau kita lihat misalnya itu juga di acara-acara pernikahan itu kan juga sudah campuran itu antara tradisional dan modern gitu. Tapi kan ada yang namanya tari pakem gitu ya Bu. Apa itu ada. boleh Bu jika disambungkan dengan budaya-budaya yang sekarang atau tari modern gitu ya Bu? Kecuali itu Mbak Binta, kalau tari yang benar tradisional pakem itu nggak bisa dicampuri ya, nggak bisa dicampuri ya. Contoh misalnya kalau di Sumeneb ada tari Moang Sangkal itu ya ada pakemnya, mulai gerakannya, mulai pakaiannya begitu ya. Kemudian yang juga ada misalnya di mana namanya? Ya contoh misalnya kalau pakaian juga pakaian seperti pakaian gombor ya, identitas pesaan gitu. Itu kan juga ada pakemnya. Kemudian yang agungan itu juga ada pakemnya. Ini maksudnya Budin tadi yang bisa dimasuki itu apabila ciptaan baru, hasil karya baru bagi generasi muda yang khususnya ini ya konten konten kreator ya, kreator itu yang bisa membuat membuat koreonya yang dicampur atau dikolaborasi antara tradisional dan modern. Berarti kalau pakaian pakem juga nggak bisa dicampur-campur? Iya. Mengapa tidak bisa dicampur itu agar generasi muda itu juga tahu kan sebenarnya pakaian yang khas, yang pakaian yang benar-benar identitas Madura itu seperti ini gitu ya. Mungkin dari sisi mungkin dari sisi yang sudah mulai dimodif itu misalnya dari sisi warna atau dari sisi riasan gitu, tapi pakemnya sih harus tetap ada ya. Itu juga salah satu bentuk untuk melestarikan budaya. Kalau ini Bu, baju Marlena kan itu udah banyak yang dimodifikasi ya Ibu. Itu gimana Bu? Nah, sebenarnya kalau ditanya pendapat secara pribadi ya, secara pribadi yang Budin ingin melestarikan sebuah itu kan ya sebenarnya sebaiknya dihindari kalau memang itu benar-benar Mbak Binta istilahnya tidak pakem ya, sebenarnya dihindari sih. Cuma salah satunya sebenarnya begini, kalau ditanya Mbak Binta, pakaian identitas budaya Marlena itu, identitas budaya pakaian Madura itu sebenarnya kan tidak harus merah. Tidak harus merah. Dan tidak harus bahan brokat misalnya. Itu sebenarnya yang bisa dimodif gitu. Karena sementara ini juga masyarakat luar taunya ya Marlena ya merah gitu. Kan, padahal tidak harus merah padahal. Yang penting ngejreng gitu ya Ibu. Warna Madura itu kan warna-warna tegas, nyorak gitu ya. Warna-warna tegas, warna-warna dasar kalau di warna itu. Ya merah, ya kuning, ya hijau gitu. Itu sih. Berarti boleh dimodifikasi tapi mungkin di warnanya saja. Iya, kalau model itu ada pakemnya sebenarnya. Gitu. Atau misal nih yang dimodif kalau ditanya aslinya misalnya penggel dulu kan kalau nggak dari
nggak dari emas putih kan, dari apa itu kayak emas baja ya, emas itu kan sekarang kan nggak ada yang jual benggel. Nah, Iya, Bu. kemudian dinar misalnya. Ya dinar kalau yang asli ya dinar emas Iya. kan. Tapi kan nggak mungkin kita pakai dinar emas kalau memang kita nggak punya. Itu maksudnya modifikasinya di situ. Betul, Bu. Oke, Bu, ini yang terakhir nih, Bu. Iya. Kira-kira pesan untuk Trunajaya Muda, Bu, gimana? Trunajaya Muda, sebenarnya harapan Bu Dinara dan mungkin harapan bagi anak-anak muda, Trunajaya Muda menyandang namanya saja Trunajaya Muda ya. Iya. Itu harus benar-benar bisa melestarikan dan tidak hanya melestarikan sih, juga mempromosikan, memperkenalkan budaya Madura, baik lewat aktivitas, kegiatan, ataupun lewat dokumentasi dan visualisasi. Betul. Jadi perbanyaklah konten-konten budaya Madura untuk memperkenalkan pada masyarakat luar dan agar meminimalisir dari citra negatif orang Madura. Oke, baik Ibu. Sangat luar biasa sekali ya Ibu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas obrolannya yang sangat Sama-sama. menginspirasi ini Ibu. Baik, kita jadi paham bagaimana budaya itu bukan hanya tentang harus dijaga, tapi juga jati diri kita sebagai anak bangsa gitu ya Ibu. Betul. Buat teman-teman Trunajaya Muda, semoga dari obrolan kita kali ini semuanya bisa lebih semangat mengenal budaya kita masing-masing ya Ibu. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast Bincang Budaya. Sampai jumpa. Jangan lupa saksikan terus dan juga pantau sosial media PKKMB Sakera. Sampai jumpa dan salam budaya. Salam.